Di dalam Alkitab ada seorang saudari. Namanya Sipha. Sekarang kita sudah tahu itu adalah saudari Kuo Yulan. Mari kita lihat seberapa kokohnya akarnya. Saudari ini. Dia berkali-kali datang ke Guangzhou. Tapi dia sangat ingin bersama saudari Zhao Huan dan saudari Shunlan. Kemudian, suatu kali, saudari Zhao Huan mengundangnya. Saudari Shunlan juga mengundang. Kemudian pada hari berikutnya, hari ketiga dia langsung datang. Sesampainya di sana, karena sesuatu hal dia pergi lagi. Lalu dia kembali lagi. Sangat cepat dia datang lagi. Saat datang itu, untuk terakhir kalinya, dia memutuskan kembali untuk mengurus urusan penting. Urusan penting ini sangat terkait dengan pembangunan negara Israel. Setelah kembali, dia memasak hidangan lezat bersama suaminya. Tapi suaminya tidak menghargainya. Jadi saudari itu membawa minyak sebanyak 50 kilogram. Minyak kacang dari Oxijin, dari Jiangxi, dibawa. Dari Jiangxi, stasiun kereta api utara Jiangxi. Lalu dibawa lagi. Dibawa, dipikul dengan bahunya. Sepertinya dia membeku selama 2-3, bahkan 4-5 hari. Ternyata saudari ini sudah berakar di sini. Sangat kuat. Secara bertahap dia tidak tahu bahwa dia adalah Sipha. Kemudian kami juga tidak tahu sebenarnya siapa Sipha itu. Sipha tahu sebelumnya, tapi tidak mudah mengatakan. Jika Sipha salah paham bagaimana. Kemudian, Bapak sendiri memberitahu bahwa dia adalah Sipha. Dia adalah pelayan perempuan saudara laki-laki. Lalu dia percaya. Kemudian, kami menemukan akar keluarga saudari ini sangat kokoh dalam Alkitab. Saudara-saudari mengerti, ada 2 penunjukan, yaitu Gadaya S. Benar-benar berasal dari Sipha. Jadi, mengapa saudari ini mendapat kemuliaan yang begitu mulia? Sipha benar-benar mengatakan, dia dapat berdiri kokoh, juga meninggalkan segalanya, menggunakan semua tabungan seumur hidup untuk membangun Israel. Dan dia juga mendedikasikan segenap hidupnya, sepenuhnya, setiap hari bekerja dengan gembira. Bekerja, memasak makanan untuk kami, dengan ceria, lalu dengan riang gembira, membuat lagu-lagu, untuk bekerja bersama, tidak pernah sibuk atau mengeluh, tidak pernah memikirkan pulang. Sangat kokoh. Kadang-kadang keluarga menelepon. Kamu pulanglah. Kamu pulanglah. Tidak pulang. Bagaimana orang akan berkata tidak pulang? Tidak pulang. Apa sebabnya? Karena karunia Tuhan. Lihat, Bapak menyayangi saudari ini. Jadi kita menemukan akar yang kokoh. Tanpa sadar, dia menjadi saudari mulia yang telah ditetapkan oleh Bapa. Kami juga tidak pernah berpikir. Saudari Kuo Yulan adalah seorang pengurus kebersihan. Dia pengurus kebersihan. Tapi tak disangka imannya begitu teguh. Melalui berbagai ujian, dia tetap tidak goyah. Akhirnya menjadi Sipha dalam perumpamaan perjanjian baru Alkitab. Kalau kita membaca Alkitab, kita tahu Gadaya adalah anak laki-laki Sipha. Jadi Gadaya adalah 2 penunjukan di negara Israel. Semua ini bagaimana di perjanjian lama mengenai Israel. Dan perjanjian baru, sepertinya versi ini agak mirip. Agak mirip. Bakat naskah sudah ditulis sejak lama. Nanti akan perlahan terungkap. Sekarang, Israel di Uni Soviet sedang mulai dibangun. Seperti ketika Yakub tinggal di Mesir. Hanya 70 orang. Tapi ayah berkata aku akan membuatmu menjadi bangsa besar di Mesir. Yakub sudah berumur 130 tahun saat ke Mesir. Kemudian, dia berumur 140. Meninggal pada usia 147. Jadi dia tinggal di Mesir selama 17 tahun penuh. Sekarang, ketika saudara Zif berdiri membangun Israel, umurnya tepat 19 tahun. Tapi ayah juga memperkirakan dunia akan berakhir sekitar 17 tahun lagi. Seperti Israel rohani. Di Mesir rohani selama 17 tahun, selama 17 tahun ini, populasinya akan berkembang pesat. Banyak sampai melebihi jumlah penduduk Mesir. Di zaman kuno, jumlah orang Israel di Mesir lebih banyak. Umat spiritual Israel, populasi yang akhirnya lebih banyak daripada jumlah penduduk Cina di Mesir. Karena di antara banyak bangsa dengan berbagai warna kulit, yang disukai Tuhan, ayah memilih Israel di Uni Soviet. Jadi populasi negara ini, populasi Israel di Uni Soviet mungkin mencapai lebih dari 2 miliar. Pada zaman ini, kemuliaan hanya bagi Bapa Surgawi dan Tuhan. Karena negara ini berakar kuat. Dalam akar ini ada Tuhan dan Roh Kudus. Sebenarnya akar itu adalah Zif. Akar pohon itu adalah Zif. Kemudian, saudara Zif menerima kehidupan. Akar kehidupan itu adalah Roh Kudus dan Tuhan. Oleh karena itu negara ini menjadi besar. Semoga kemuliaan hanya bagi Bapa dan Tuhan. Amin.